Ikut aja Pari minimal 5 ada. Ini istri saya mau ikut sudah Bu. Iya mangga. Ikutlah. Ditium dulu. Nggak apa-apa boleh Bu ya? Boleh. Mulai direkam belum Pak? Belum ya? Ini udah Bu tapi nggak apa-apa. Oh maluan katanya Bu. Udah nggak apa-apa maluan sudah Bu. Udah. Enggak Pak Per, silakan di itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wasyukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ada FGD ya. Kebetulan kita diundang oleh Bu Reja untuk mengadakan webinar terkait destinasi atau ini ya webinar kecil terkait sekolah penggerak atau guru penggerak maksudnya ya, guru penggerak dengan materi tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah ini kebetulan Bu Teja itu sudah melaksanakan tahapannya sampai dengan tahapan sekarang terkait guru penggerak tersebut. Kita akan dengarkan terkait pelimbasan atau pemaparan dari Bu Teja ini. Ya, mangga untuk Bu Teja untuk mengetikkan waktu, mangga Bu, kita langsung saja dimulai. Mangga Bu, dipersilahkan Bu. Itu masih mute Ibu tuh. Masih mute. Suaranya masih mati. Kabar, terima kasih Pak Peri atas kesempatannya. Gimana kabarnya Ibu Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Masih diberikan kesehatan. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbagi ya. Bukan berarti Ibu lebih bisa, tapi kita sama-sama belajar. Jadi menyampaikan apa yang mungkin Bapak Ibu guru udah mengalami di sekolah. Nah, tapi nggak ngerasa kalau misalnya itu teh yang udah dilakukan itu sebenarnya hal-hal yang dari teori-teori yang disampaikan sekarang gitu ya. Jadi filosofi KHD itu ya, jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kalau guru itu sebagai petani, Pak. Ya. Jadi intinya petani itu diibaratkan petani gimana? Jadi dia menyiapkan lahan, bibit unggulnya, bagaimana cara menanamnya, dia memupuk sampai besar, ada ulat, ada apa. Nah, sama guru juga. Jadi bagaimana situasi dari sekolah itu biar menjadi nyaman, aman, tentram atau gimana, berarti kita menyiapkan tempat untuk kita belajar itu dengan benih-benih ya, benih-benih dari siswa itu harus bagaimana gitu. Jadi proses itu butuh proses ya. Butuh proses yang tidak anak ini kita menjudge anak ini harus ini, enggak. Jadi kalau misalnya petani itu kan dari awal benih sampai besar itu tidak dibiarkan ya Pak. Jadi kita memfasilitasinya. Nah di sini yang ini sebagai pendahuluan dari filosofi KHD yang selalu Ibu bawa tentang pendidik itu adalah sebagai petani. Karena Ibu petani, oh iya berarti semua itu butuh proses gitu. Jadi tidak bisa gersa-gersu atau gimana, semuanya butuh proses dan butuh pemahaman atau semuanya tidak bisa diberikan secara instan. Nah itu mungkin yang bisa Ibu terapkan kepada siswa. Jadi butuh diperhatikan khusus gitu untuk bisa menjadikan siswa-siswa kita itu baik dan mempunyai akhlak yang baik, dia mempunyai
apa namanya capaian-capaian yang lebih sukses ke depannya gitu. Itu dari pendahuluan ke filosofinya KHD. Nah, selanjutnya yang mau dibahas itu punten Pak Per bisa ditayangkan mungkin itunya Pak tentang budaya positifnya. Mohon ditayangkan dulu apa yang mau disampaikan Pak. Sebentar Bu ya, ini sedang proses. Nah, ini tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa ya? Itu sering ya Pak ya. Nah, mungkin banyak budaya positif itu yang pertama itu adalah ada perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma itu yang bagaimana? Nah, di sini ada yang disebut dengan ini yang dikatakan oleh William Wessler. Jadi yang ke satu itu dari perubahan paradigma positif, budaya positif itu bagaimana biar menjadikan suasana aman, nyaman, tentram. Nah, menjadikan habit gitu. Tapi tidak menjadikan hal itu ancaman atau hukuman gitu Pak. Jadi harus benar-benar kita dengan cara-cara yang benar-benar ramah gitu ya. Bukan berarti menjudgment atau gimana. Nah, ini salah satunya ada yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini maksudnya dari ilusi mengontrol murid tersebut pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau misalnya anak itu mungkin Pak suka ada kebebasan ya Pak ya, kayak kebebasan dia agar disiplin. Nah, salah satu contohnya itu. Jadi anak itu perlu kebebasan juga gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita dengan memberikan hukuman atau apa gitu. Jadi kalau bisa kita memberikan rayuan atau misalnya perlahan. Ya mungkin jangan sampai ada hukuman gitu ya. Jangan sampai ada hukuman kalau konsekuensi. Ya itu nanti ada di antara hukuman dan konsekuensi. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau misalnya murid itu harus gini nih. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar perlahan terus dibujuk sampai dia menyadari apa yang tahu apa kesalahan dari dirinya sendiri gitu. Nah, yang kedua, ada yang disebut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya murid itu melakukan hal-hal yang hal-hal yang kalau itu hal-hal yang di luar yang kita inginkan gitu. Jadi berikan terus-menerus dengan hal-hal positif yang menjadikan kalau misalnya dulu itu contohnya kayak gini, dia mau melakukan apa, kita melakukan sholawat. Anak itu mungkin, oh iya saya ini salah. Jadi penguatan positif itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada hal-hal yang dia bisa mengontrol dirinya gitu. Dengan adanya
budaya-budaya positif yang dilakukan dalam keseharian itu bisa mengontrol anak untuk melakukan disiplin, tanggung jawab dan jujur nantinya. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, contohnya gini, kalau misalnya kita mengkritik sampai anak itu menjadikan, aduh orang teh kita teh asa salah gitu. Ya gimana lah kalau misalnya kita disudutkan, kalau misalnya memang udah salah, tapi jangan berarti disudutkan saya itu salah gitu. Memang itu salah, tapi kita sampai dia menyadari kesalahannya dan kita kasih tahu oh ini kesalahannya. Tapi kalau dia udah menyadari ya udah gitu. Tidak perlu kita menyudutkan kalau itu terus-menerus diulang sampai dia nantinya mengingat dalam pikiran, dalam otaknya mengingat kesalahan itu nantinya gitu. Jadi jangan sampai ke sana. Jadi setidaknya dari kesalahan itu mungkin itu menjadikan pengalaman berharga buat dia ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ya kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang yang bahwa seorang yang udah dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya. Tapi hak yang untuk memaksa itu hal-hal yang bagaimana yang bisa menjadikan pertanggungjawaban untuk murid-murid tersebut gitu. Jadi setidaknya walaupun kita bisa memaksakan itu tapi tidak menjadikan hal itu menjadi anak itu tertekan gitu. Jadi intinya kita bisa membujuknya, jangan sampai kita memberikan hukuman. Itu yang disampaikan dari perubahan paradigma untuk budaya positif itu. Nah, itu ilusi-ilusi yang biasanya yang disampaikan. Nah, ini di sini ada selanjutnya Pak Ferry, ini ada budaya positif, stimulus respon lawan teori kontrol dengan paradigma tentang dunia. Nah, mungkin kita bisa tahu di sini stimulus respon lawan teori kontrol paradigma itu tentang dunia. Misalnya di sini ada stimulus respon tentang dunia. Realita kebutuhan kita sama. Realita dari teori kontrol tentang dunia, realita kebutuhan kita ternyata berbeda kan. Nah, terus semua orang melihat yang sama. Tapi teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kan kita tidak harus menyamakan, oh kamu harus sama ya dengan saya, ngikutin saya, itu nggak bisa. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, terus yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, kamu harusnya suka ya sama saya, misalnya. Kamu harusnya suka ya sama itu. Itu tidak bisa melakukan itu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin aja dengan perbedaan itu kita memiliki tujuan yang lebih baik. Bukan berarti tidak harus sama. Nah, selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain? Oh, belum tentu. Karena yang mengendalikan emosional dan itu tidak bisa diarahkan oleh orang lain. Justru diri kita yang menyadarkan kalau misalnya mengontrol diri kita, emosional kita. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini selanjutnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan
tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini saya tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya bisa mengontrol orang lain, tapi yang kebalikannya sebenarnya tidak bisa gitu. Menurut dari teori kontrol tentang dunia, kalau ini stimulus respon tentang dunia. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tentang teori kontrol dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan dan pada saat bujukan gagal itu berarti ada kolaborasi, penggabungan, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang. Tidak ada tuh menang kalah. Jadi sama-sama. Nah, jadi lebih mengarah ke sosial ya Pak. Intinya kita tidak bisa semena-mena ya, tidak bisa menjudgment atau gimana gitu, apalagi ke anak gitu. Jadi itu bisa ditunjukkan dengan tauladan kita sebagai bapak ibu guru di sekolah kan, sebelum ke anaknya didik ya kontrol aja dulu diri kita sendiri. Apa kita mampu enggak untuk menjalankan itu semua gitu. Nah, itu menjadikan tauladan kita. Nah, dari perubahan paradigma ini selanjutnya ada materi konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia, Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba Bapak rasakan, oleh Bapak Ibu Bapak sendiri, kalau kita diberi hukuman gimana rasanya? Apakah nyaman atau tidak? Nah, itu bisa dirasakan oleh anak juga. Mungkin tidak dengan hukuman, mungkin tidak dengan kekerasan. Jadi kita bisa menyampaikan dengan konsekuensi, terus sampai nantinya baru di titik yang sangat akhir baru kita bisa melakukan itu. Dengan udah kita tidak ada lagi harus bagaimana, ya itu bisa kita lakukan, tapi jangan sampai ada hukuman gitu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, betul ya Bapak Guru, kalau misalnya untuk memberikan disiplin positif dan motivasi, ada imbalan dan penghargaan itu kan kita sangat bangga ya Pak. Kalau misalnya, oh iya ini kamu ini bagus, terusan diberikan penghargaan apa, atau misalnya imbalan, bukan berarti dia sedikit-sedikit imbalan atau apa, tapi itu penghargaan mungkin untuk anak ya, dengan memberikan hadiah atau apa, bisa memberikan motivasi terhadap anak, dan itu bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya ada seorang manajer atau apa, Bapak diberikan penghargaan setinggi-tingginya walaupun tidak imbalan dengan ucapan yang tulus, itu bakalan lebih aman, mungkin lebih senang ya. Apa yang dirasakan itu coba terapkan kepada Bapak, kepada anak gitu. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, bagaimana caranya untuk menjadikan mereka itu yang diinginkannya dengan bisa menghargai dirinya sendiri itu dengan cara nilai-nilainya, nilai mereka yang dia percayai gitu. Jadi dari konsep disiplin positif dan motivasi itu bisa menjadikan ada
perilaku manusia itu bisa menjadikan berubah gitu dari ketiga ini. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan kelas itu yang bagaimana? Contohnya misalnya gini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas aja. Pertanyaannya berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya apa coba Ibu Bapak? Kalau misalnya kita pakai helm itu buat apa? Kalau misalnya kita pakai helm itu buat apa? Buat keselamatan atau buat apa? Intinya kan bukan buat gaya ya, berarti buat keselamatan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Menurut Gossen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikat serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu. Jadi diberikan peraturan ini harus begini, harus begitu. Tapi dengan keyakinan dari kelas kita diberikan, misalnya di kelas Ibu Bapak Guru, silakan apa yang kita sepakati dengan keyakinan di kelas kita. Apa misalnya kalau misalnya kita tidak tidak mengumpulkan tugas, apa yang keyakinannya bagaimana, itu kita sepakati di dalam kelas. Biar tidak ada aturan-aturan yang menjadikannya dia harus begini, harus begitu gitu. Ya itu bisa Ibu Bapak rasakan dulu sebelum kepada anak, coba bagaimana Bapak diatur-atur gitu aja. Jadi rasakan aja dulu sebelum kita menyampaikan kepada murid gitu. Nah, selanjutnya selain dari keyakinan kelas itu ada di sini ada keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan itu kan rinci ya Pak, nyata gitu, ada ini. Tapi kalau misalnya keyakinan itu, oh ini pasti bakal selamat, oh ini nantinya bakalan sehat, tapi masih samar gitu. Oh iya gini, kalau abstrak itu kan tidak tidak terlihat nyata gitu. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi lebih luas, besar. Nah, itu berarti kalau diberikan berupa, silakan di situ nanti ada keyakinan ditanyakan kalau misalnya nanti bawa HP bagaimana, terus kalau misalnya ada yang ini bagaimana. Nah, nanti tanya kepada anak-anaknya dan kita buat di situ sebagai keyakinan dari bukan aturan tapi keyakinan yang kita sepakati gitu. Nah, selanjutnya ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bagaimana caranya menjadikan keyakinan itu menjadi ada hal-hal positif untuk siswa. Contohnya gini Pak,
biasanya suka ada ya yang hilang-hilang ballpoint, anak teh main saku we. Nah, biasanya kalau misalnya kita bisa membuat sebuah kotak dan di situ namanya kotak kehilangan. Nah, setiap orang yang menemukan kotak itu, dari setiap orang yang menemukan yang hilang itu dimasukin ke kotak. Jadi kalau ada yang hilang, si temennya itu nanti bisa ngelihat ke kotak itu dan dia menulis, oh ini pulpen saya. Gitu. Dan itu lama-kelamaan menjadi hal yang baik dan yang positif. Dengan ada kotak yang misalnya biasanya ada pulpen ini ambil, ada uang ini gitu. Tapi kalau misalnya udah disediakan itu menjadikan hal-hal positif anak untuk tidak melakukan nantinya ini ada uang nanti ada nemuin lagi ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada itu menjadikan bagus, itu bisa diterapkan mungkin nantinya di kelas-kelas kalau ada hal-hal yang menjadikan positif, mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak, mungkin kalau misalnya kita memberikan aturan, bukan aturan, keyakinan. Misalnya yang biasanya anak lakukan itu, kalau sekarang kan main HP, kalau main HP, kalau tatap muka kan tidak harus lihat HP ya, harus misalnya ini kesepakatannya tidak pegang-pegang HP, tidak bercanda atau misalnya apa, harus bagaimana nih nantinya dikasihnya gitu. Nah, terus ada keyakinan atau kesepakatan yang disepakati oleh siswa gitu, tapi yang menjadikan hal positif untuk siswanya tersebut. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bisa di kelas tersebut bisa dilakukan dengan di lingkungan tersebut, keyakinan kelas itu setidaknya bisa dilakukan di lingkungan tersebut, bukan hanya di kelasnya, mungkin bisa diterapkan untuk kelas-kelas yang lainnya kalau misalnya itu bisa di kelas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi berikan keyakinan tersebut terhadap terhadap murid. Jadi bukan kita yang tapi bagaimana nih, silakan kalau misalnya kalian nanti makan di kelas gimana, kalau misalnya ini bagaimana gitu, berikan itu kepada murid. Nah, selanjutnya di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kira-kiranya dari keyakinan itu perlu dievaluasi enggak, kira-kiranya cocok enggak, atau misalnya memberatkan siswa enggak. Nantinya pasti ada evaluasi yang terbaik untuk untuk anak-anak. Nah, di sini ada pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi siswa itu sebenarnya ada kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Salah satunya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan itu bagaimana dia menyenangi ini, tapi kadang itu tidak sesuai dengan di sekolah, tapi kita fasilitasi kesenangan yang bagaimana yang menjadikan anak menjadikan hal positif ya. Cinta kasih sayang perlu ya, pasti kita gimana kalau misalnya kita ada rasa kasih sayang, ada cinta terhadap anak-anak dengan tidak harus membentak-bentak, tidak harus bagaimana, mungkin anak bisa dan itu bisa saya rasakan sendiri dengan menerapkan di kelas, saya mencoba di kelas. Awalnya memang suka greget Pak, pengennya teh marah aja. Tapi setelah saya pas awalnya tahu, oh kayaknya harus pelan-pelan nih. Nah, Ibu
terapkan tuh dengan cara lemah lembut, kasih sayang, nada yang itu ternyata memang itu proses Pak sampai 1 bulan 2 bulan. Tapi lama kelamaan anak itu sadar dengan sendirinya dan dia meminta maaf sendirinya dan berterima kasih. Akhirnya saya sadar Bu, ternyata saya salah gitu. Nah sampai memunculkan itu gitu Pak. Jadi kita tidak harus kamu itu ya itu ya mungkin tidak harus begitu, mungkin harus dengan ya ada rasa kasih sayang lah. Bagaimana kalau misalnya kita dibentak-bentak di depan teman gitu ya, teman kita, ya itu gimana rasanya. Jadi kita bisa merasakan diri kita sendiri dan bagaimana murid pun gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut kebebasan. Anak itu butuh kebebasan. Contohnya kayak gini, Pak. Anak tidur, dia kesiangan, dia ujug-ujug aja pakai sepatu teh putih. Dia nggak tahu kalau misalnya pakai sepatu itu melanggar disiplin. Apa kita langsung memarahin atau gimana? Kita kan harus tanya dulu kenapa dia, alasannya dia. Mereka itu perlu kebebasan. Cuma sadarkanlah dia dengan cara-cara yang tidak menjadikan anak itu merasa dirinya itu benar-benar salah dan akhirnya dia menjadikan berontak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut penguasaan. Nah, jadi ada penguasaan dalam dirinya. Oh, saya bisa, oh saya mampu, oh saya gimana, itu mungkin muncul dari diri muridnya masing-masing. Nah, dari 5 posisi dari pemenuhan kebutuhan itu yang dibutuhkan dari murid. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. Di sini ada yang disebut oleh kontrol oleh Dr. William Glasser. Seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau. Nah, kalau penghukum gimana nih? Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, itu bagi yang si orangnya teno sok ngahukum Bu. Ya, Ibu Bapak biasanya yang nah, terus pembuat orang merasa bersalah. Jadi ada tuh yang bisa memosisikan dia itu salah gitu. Terus aja memposisikannya teh dia itu salah walaupun misal dalam kondisi dia itu udah melakukan yang kebaik tapi diulang aja terus posisi salahnya itu. Nah, kalau misalnya dia udah berubah tapi posisinya masih harus disalahkan ya berarti pembuat orang nate merasa salah. Nah, di sini ada teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dari posisi teman ini anggaplah guru itu terhadap muridnya itu ya diajak ngobrol baik-baik gimana gitu. Anak itu mungkin lama kelamaan bakalan, tapi kalau sekali 2 kali nggak akan mungkin Pak. Jadi yang saya lakukan itu memang terus menerus sampai anaknya itu bisa berubah gitu. Jadi kalau misalnya dari setiap wali kelasnya, dari satu kelasnya melakukan itu semua, tidak akan terlalu berlaku kayaknya untuk seorang wakasek melakukan tata tertib atau apa karena di dalamnya sudah dibuka keyakinan dari wali kelasnya udah buat juga anak-anaknya merasa nyaman, dia tahu. Nah, dia tidak akan tidak akan terlalu berat ya. Oh, yuk pakai ini karena sudah dikondisikan di kelasnya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya di sini ada monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi pada saat kita
mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, piket ya kayaknya. Contohnya kita ngawasi, oh anak ini gini nih, terusan ini ada kesalahan atau misalnya gimana, oh ini harus diperbaiki atau gimana, tidak harus. Nah nantinya tinggal kita mengingatkan. Nah di sini posisi manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi si manajer ini berusaha dengan baik-baik memberikan pemahaman terhadap murid. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, bagaimana caranya biar anak itu memang dia bersalah, tapi diingatkan dengan bisa menyadarkan anak tersebut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, maksudnya bagaimana segitiga restitusi ini? Jadi bagaimana kita memecahkan masalah anak. Misalnya ibu bapak mungkin pernah mengalami anak yang tidak mengerjakan tugas. Atau mungkin aja tidak disiplin, dia melanggar. Apakah ibu bapak dengan itu langsung membentak atau bagaimana? Nah dengan cara inilah anak itu misalnya tahu tuh anak itu dipanggil Pak, misalnya dipanggil ke ruangan, diajak ngobrol, dan anak itu ditanya dulu, bagaimana kabarnya nak hari ini, sehat? Oh iya Bu, mungkin dia pasti agak deg-degan juga, tapi kita tanya aja. Nah setelah itu baru tanya sama kita, kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini, ada apa coba? Dia pasti dia udah, ya Bu, misalnya dia nggak menyadari, terus tahu nggak kenapa? Ini ada laporan nih, kalau misalnya tugasnya nggak ngumpulin. Nah dia, oh iya Bu, saya benar nggak ngumpulin misalnya. Dia udah sadar tuh. Nah berikanlah keyakinan itu Bu. Nah dia tanya, oh ya kan kita tahu kalau misalnya nggak ngumpulin itu konsekuensi, kalau misalnya keyakinan dari aturan dari keyakinan kelas itu kan kalau kita tidak mengumpulkan tugas, kalau melanggar disiplin nantinya ini. Nah setelah itu baru kita tanya, kamu punya cita-cita nggak? Oh iya misalnya teh. Nah kaitkanlah cita-cita itu dengan keyakinan yang ibu bapak misalnya memberikan apa yang menjadikan anak itu, oh kamu ini harus, oh kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas terusan kamu pengen cita-citanya jadi dokter, mau bagaimana nanti misalnya gitu. Tapi dengan hati yang benar-benar, kan raut muka kayak gimana juga kan Bu bisa kelihatan ya. Kalau misalnya kita ngomongnya rada jutek ya walaupun lembut, tapi kitanya mukanya atau misalnya dari sorot mata, dari apa, dari tindakan kita itu bisa kelihatan lah dari postur, dari tubuh kita, gerakan 3 kalau misalnya orang yang nggak suka atau misalnya si ibu ieu mah pura-pura, tapi dengan rasa kasih sayang, dengan itu ya bisa kita rasakan. Nah setelah kita memaparkan, sudah menanyakan itu, baru kita tanya lagi, gimana coba pas barusan ibu tanya, rasanya kamu bagaimana? Itu kita bisa tanyakan lagi ke anak, oh Bu dikira saya mau dimarahin, ternyata saya diingatkan. Nah, saya lakukan itu, kalau yang kemarin itu saya lakukan tidak skenario, tapi saya lakukan benar-benar anak yang selalu memakai sepatu putih dengan tidak mengerjakan tugas. Saya panggil. Dan saya lakukan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh rasa kasih sayang. Dia sampai mau menangis. Ya, sampai nangis dah. Nah, itu semua itu awalnya memang dari awal kayaknya ibu juga emosional gitu, yang kalau misalnya dulu-dulu bentak gitu ya. Pernah lah kayak gitu. Setelah kemarin terus baca dan banyak perubahan dari siswa-siswa itu ya, ternyata tidak harus begitu gitu. Jadi kita bisa melakukan dengan
segitiga ini ternyata teori ini ada di dalam guru penggerak yang sudah Ibu lakukan selama ini. Nah ini mah pengalaman Ibu Bapak, bukan saya menggurui atau apa, tapi kita sama-sama sharing. Jadi kita bisa melakukan itu dengan tauladan kita Ibu Bapak guru. Jadi kita tidak bisa kita menyuruh anak kita melakukan apapun tapi kita sendiri tidak pernah melakukan itu. Itu kelihatan Pak, anak itu gak akan pernah nurut. Saya lakukan dengan beberapa cara bagaimana melakukan budaya positif yang dilakukan di kelas saya daya dulu. Tapi kalau misalnya tidak ada respon positif dari atas itu susah untuk melakukan, tidak bisa. Hanya kelas padahal sudah benar-benar anak itu mampu. Dan itu kalau misalnya kita bisa merhatiin anak, apapun yang kita minta ke orang tua, insya Allah Pak, semuanya orang tua itu memberikan apa yang kita minta. Nah itu bisa udah Ibu lakukan terus ya, Ibu lakukan terus dengan tidak harus aduh gini-gini, oh gini hasilnya. Nah, dengan perubahan-perubahan dari anaknya itulah yang menjadikan orang tua itu merasa dirinya merasa oh iya ya anak ini, jadi apapun yang kita minta oh Bu ini itu bisa kita lakukan. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ini sama-sama kita belajar ya, bukan berarti kita menggurui atau misalnya gimana, kita sharing. Mungkin ibu bapak guru pernah mengalami itu dan saya pun mengalami melihat ini bukan berarti saya mampu dan bisa, enggak Pak. Mungkin ibu bapak lebih paham dan lebih mengerti dan mungkin sudah bisa melakukan itu. Nah itu mungkin pemaparan dari saya. Mari mungkin ada hal-hal yang kita bahas ya, silakan moderator ada pembahasan mungkin apa yang bisa jadi masukan atau misalnya gimana yang dari teman-teman semua gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Teja atas pemaparannya. Alhamdulillah ya, menarik sekali teman-teman semuanya terkait budaya positif ini. Ternyata banyak perubahan terkait sekolah penggerak ini jadi, atau guru penggerak ini jadi ada paradigma perubahan pemikiran terkait permasalahan di sekolah. Sangat menarik, terutama di bagian kesiswaan mungkin ya. Mungkin Pak Arif, gimana terkait hal tersebut, budaya positif itu sangat menarik, terutama yang segitiga restitusi itu ya. Iya betul. Gimana ya? Mangga Bapak Ibu guru mungkin ada yang bisa memberikan ya tanggapan atau misalnya masukan atau gimana. Tolong ya adalah. Mangga Pak Arif, mungkin Bu Siska atau Pak Ari. Kalau saya tadi Bu, izin ya Pak Bu Teja selaku narasumber dan juga Pak Ferry selaku moderator. Ada beberapa tadi poin-poin yang menurut saya penting banget. Tuh jujur saya juga selama ini ya cuma baru dengar istilah ya aturan positif segala macamnya, tapi ya setelah didengar pemaparan dari Ibu tadi, menurut saya hal yang memang ya kalau maupun diterap di sekolah memang sangat bagus, cuma memang sifatnya ya itu tidak bisa dengan 1-2 tahun saja. Tuh, karena langkah awal adalah jadikan habit dulu untuk kita selaku pendidiknya. Itu karena membangunnya itu sistemnya itu dari kita, selanjutnya baru kita terapkan. Dan poin penting yang saya tangkap dari materi yang disampaikan Bu Teja tadi adalah yang perlu kita coba itu adalah membuat keyakinan ya, bukan aturan tapi keyakinan bersama dengan anak-anak bahwa
ketika melakukan sesuatu itu risiko apa yang kita dapatkan. Sama dengan contoh tadi menggunakan masker, menggunakan helm itu pasti dengan sendirinya orang nanti akan sadar bahwa helm itu penting untuk kepalanya dan masker itu penting untuk kesehatan, untuk keselamatan dan segala macam gitu. Nah, satu lagi yang menjadi sedikit perlu kita simak secara bersama-sama, menurut saya bukan simak ya, perlu kita menjadi pertimbangan bersama bahwa kadang di tempat pendidikan itu, di sekolah itu adalah pendidik ini banyak dengan punya pandangan yang masing-masing yang akan menjadikan aturan itu akan melemah apabila di antara sesama pendidik itu tidak punya sistem yang sama. Si A menyatakan ini, si B menyatakan yang lain. Nah, anak-anak pun nanti terkesan punya pembanding yang lain, terkesan memang anak-anak juga menganggap bahwa aturan itu segala sesuatu itu ya gampang-gampang aja itu. Karena kalau disambung sama SRA ini wah keren Bung, banget. Iya, keren banget, luar biasa nyambung. Cuma memang itu tadi memang tidak cukup dengan setahun saja. Kita memang harus membangun sistemnya ini yang jadi habit dulu dan dari awal standarnya adalah di gurunya dulu sebelum kita terapkan ke anak-anak. Tuh, menurut saya luar biasa sekali, Bu Teja. Terima kasih ya. Nanti materinya saya pesan ke Pak moderatornya, tolong kirimkan ke email saya dulhaminarif22 Ya @gmail. Allah. Nggak pakai Yahoo sekarang. Ya, terima kasih Pak Arif. Memang yang namanya budaya positif itu kita tidak bisa melakukan 1 atau 2 bulan. Yaitu memang butuh waktu ya, nah yang butuh waktu yang sangat ya mungkin paling itu setahun lah, setahun juga nggak tahu tuh. Kalau misalnya dari dari atasnya atau misalnya kita bareng-bareng kayaknya nggak akan terlalu lama ya gitu. Karena Bapak Ibu mungkin pernahlah di sekolahnya ya ada hal-hal itu yang bisa budaya-budaya positif yang menjadikan habit itu kita terus menerus gitu ya. Jadi ya semua sivitas sekolah ya tidak bisa ya ini gurunya hari di atasnya nggak ngedukung mah ya tetap aja nggak bisa gitu ya harus semuanya terlibat gitu ya mau dari ya siswanya juga kan bisa ngelihat ya kalau misalnya kitanya tidak tidak melakukan hal itu ya bisa ngelihat contohnya kok kayak gitu ya sebelum kita melakukan itu ya kita lihat dulu lah sebagai tauladan guru itu ya Pak Arif biasanya di KHD itu ada ya Pak Ingarso itu ya Pak ya Sung Tulodo gitu ya. Ya, Nah itu yang disampaikan oleh KHD itu. Terima kasih Pak Arif ya atas barusan masukannya atau dari hal-hal yang disampaikan barusan. Mungkin dari Pak Ari atau Bu Siska ada masukan untuk Ibu Mangga. Berbagi pengalaman. Pengalaman itu berarti apa gitu, Mangga? Ya Bu, oke. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Ini hal baru buat saya, terutama kebetulan untuk tahun pelajaran ini pengalaman pertama saya menjadi wali kelas. Betul apa yang sudah disampaikan Ibu terkait dengan budaya positif itu, sebetulnya ada beberapa hal yang memang sudah coba saya terapkan terkait dengan tadi pembiasaan yang sudah disampaikan. Nah, namun pada saat pandemi ini Bu, pendekatan saya mencoba melakukan pendekatan dengan murid-murid itu agak sedikit terhambat terkait dengan adanya pandemi ini gitu. Dengan tatap muka yang terbatas seperti itu, intensitas bertemu dengan siswa-siswa pun terkadang ya jadi nggak seintens biasanya gitu. Cuman saya tetap melakukan pendekatan yang dilakukan itu gitu. Dan dari apa yang sudah disampaikan tadi, ya memang ketika siswa-siswi sudah diberikan istilahnya apa tadi teh? Ya, memahami sendiri konsekuensinya apa ketika melakukan apa,
ada ya mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang menjadi kendala adalah ketika apa ya, selesai nanti wali kelasnya diganti dengan yang lain, otomatis apa ya, kita melakukan apa, pembiasaan baru lagi dengan teman-teman yang baru. Mungkin ini juga bisa jadi masukan ke pihak sekolah terkait nanti ke depannya untuk wali kelas itu kalau bisa runtut dari kelas 10, 11, 12 biar nanti bisa melakukan pembiasaannya itu tidak berulang dari awal lagi gitu. Apalagi kalau sudah mulai dekat dengan siswa, sudah paham dengan karakter siswa masing-masing, mungkin ketika menerapkan tadi pembiasaan positifnya itu bisa berjalan dengan baik. Karena yang saya pahami pembiasaan positif itu tidak bisa instan, harus dilakukan dengan waktu yang konsisten seperti itu. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih itu Bu dari saya. Mungkin komentarnya. Terima kasih Pak Ari. Betul Pak Ari. Memang karena tadi Ibu katakan kalau misalnya terus berpindah, kan kita meminta dari setiap wali kelas itu tadi yang dikatakan Pak Arif, kalau misalnya kita sama-sama dari wali kelasnya melakukan itu, anak-anak sudah menjadikan habit gitu. Si wali kelas itu tidak akan menjadi sulit. Kalau misalnya dari atas pun memberikan apa namanya, bukan tekanan ya, ya keyakinan juga buat guru-guru pun. Bukan berarti apa namanya, kamu harus begini, harus begitu. Nah itu sama saja kalau misalnya kita menginstruksikan itu dari pimpinan itu menginstruksikan atau misalnya jadi tekanan, bukan. Justru keyakinan juga buat apanya ibu bapak guru wali kelas di sana. Jadi sama-sama kita bareng-bareng walaupun misalnya nanti naik ke kelas ini karena udah menjadikan biasa itu tidak akan jadi sulit. Karena dia udah dibekali dari awal. Dari kelas 1 pun dia sudah dibekali gitu. Jadi kalau misalnya dari sini pindah ke sini misalnya justru dengan perubahan itu kita mampu nggak dengan yang kelas ini? Kita mampu nggak dengan kelas ini? Nah itu justru yang saat Ibu lakukan dengan online itu ya itu lebih mudah Pak. Ya, Ibu melakukan dengan memang tidak pernah kita ketemu, tapi kita bisa melihat setiap dari mapel GCR, setiap GCR itu kan kalau misalnya di Ibu itu kolaborasi. Jadi anak itu kita sebagai wali kelas bukan melihat tugas kitanya aja sebagai guru ekonomi melihat oh ini, tapi setiap kolaborasi dari hari mapel hari ini kita lihat kehadirannya, kita tengok kehadirannya itu dengan terus kita menelepon, dengan terus kita mengingatkan, memang itu tidak butuh waktu sebentar, itu kita lakukan paling lama sampai anak itu bisa berubah itu 2 bulan. Itu menjadikan lebih dekat ke anaknya, ke orang tuanya, anaknya orang tuanya terus menerus sampai tidak ada lagi alpa dari 2 bulan itu, karena kita melihatnya bukan hanya untuk mapel kita aja, tapi untuk semua mapel. Misalnya ini kelas Pak Ari hari Seninnya mapel kolaborasi IPA 3 mapel apa misalnya sejarah, kita lihat kehadirannya bagaimana. Selasa, oh ini jangan mereka yang meminta dulu, justru yang Ibu lakukan itu kita menengok, kita bisa memasukkan ke kelas itu. Oh ini pelajaran ini, oh ini anak belum masuk, kita langsung, walaupun kita sambil ngajar kan, kita ngajar juga, tapi kita mengingatkan juga untuk anak itu. Dan itu bisa berhasil Pak. Nah setelah 2 bulan itu kita memberikan keyakinan dia mampu nggak melakukan itu tanpa kita harus ingatkan. Dan ternyata alhamdulillah dengan sudah dipraktekkan itu ya berhasil Pak. Yang namanya kelas IPS itu ya paling ya udah sebutnya gimana ya Pak ya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu gitu gimana. Tapi sekarang itu jadi paling unggul Pak. Kelas IPA malahan yang sekarang dikejar-kejar oleh BP, yang maksudnya udah saat ini Ibu lakukan tidak ada masalah, malahan berani gimana nih anak ini nilainya atau gimana, karena sebelum guru mapelnya meriksa, Ibu udah meriksa duluan.
oh ini tugasnya udah masuk belum. Nah itu mungkin pendekatan yang dilakukannya, yaitu waktulah atau apa, anak tidak masuk pasti, kenapa kamu nggak masuk? Pulsa Bu. Oh udah sebentar, biar saya isi aja dulu. Kamu tapi harus masuk kelas. Nah itu ada pengorbanan Pak, mungkin kalau misalnya dari gotong royong atau misalnya kita melakukan hal amal yang baik, ya contohkan aja dulu dari situ gitu. Karena memang kalau menunggu prosedur dari kesiswaan atau apa gitu harus banyak yang harus dilangkahi ya Pak. Tapi anak itu harus belajar gitu. Ya itu yang mungkin Ibu lakukan selama ini. Ya itu tapi kalau misalnya hal itu dilakukan tidak ada respon baik itu ya sangat sulit ya Pak. Ya tetap ya tapi kita terus lakukan itu sampai nantinya, oh iya ini baru kerasa dan bisa dirasakan dan anak atau orang tua nanti yang bisa berbicaranya lah. Kita tidak perlu mau capek-capek gini-gini ya. Kita laksanakan aja dulu gitu. Itu mungkin yang Pak Ari yang tadi Pak Ari sampaikan. Terima kasih Pak Ari. Ibu, terima kasih Bu. Atas tanggapannya atau apa. Jadi usaha kita udah maksimal belum gitu. Jadi Siap. nah, sampai sejauh mana usaha kita sampai anak itu misalnya ini nih si anak ini sampai sejauh mana anak itu sudah dilakukan kalau misalnya nggak masuk sejauh mana tuh Siap. kita Siap. ya Siap Bu. itu bisa disampaikan ya. Terima kasih ya. Mangga Bu Siska mungkin yang mau disampaikan. Iya Ibu, terima kasih. Alhamdulillah ya, Masya Allah ini ilmu baru juga buat saya, terutama ini jadi satu bahan refleksi juga ya, saya sebagai pendidik, ada banyak sekali hal-hal yang ternyata, oh iya, sebagai pendidik saya ternyata masih kurang sabar mungkin ya Bu ya, kalau tadi Ibu bilang bahwa pendidik itu sama seperti petani ya Bu ya, dalam setiap tahapnya ada proses sampai ke hasil. Kadang-kadang, nah kita tuh suka refleks gregetnya punya. Nah mungkin itu rasa greget nggak sabar kita mungkin yang harus, terutama saya mungkin ya Bu yang harus saya manage lagi, gimana harus sabar ternyata ya ngadepin anak teh kadang-kadang kita mah sok pengen pok terolong ya punya. Kamu teh jangan gitu. Nah kadang-kadang iya masih hal-hal seperti itu yang mungkin jadi refleksi juga, jadi bahan perbaikan juga untuk saya pribadi. Tadi juga mungkin Pak Ari luar biasa ya, Pak Ari Bu Teja wali kelas, mungkin kadang-kadang saya suka iri ya bisa menjalin kedekatan lebih dengan anak. Luar biasa ini Pak Ari juga wali kelas baru ya, semangat Pak Ari. Nanti Bu Siska jadi wali kelas. Manggalah Pak Ari dulu aja. Hal yang menarik sekali yang tadi pembicaraan berkaitan dengan keyakinan, dengan peraturan ya. Sempat ketika kolaborasi Bu dengan sosiologi ya, ketika membahas tentang norma dengan tentang peraturan, di mana peraturan kadang kita kan anak-anak atau siapapun itu menganggap peraturan ada itu untuk dilanggar katanya ya. Jadi kadang-kadang semakin banyak peraturan justru akan semakin banyak hal-hal yang dilanggar katanya seperti itu. Tapi beda mungkin ketika yang kita tanamkan itu satu keyakinan gitu ya Bu ya. Luar biasa, saya pun sangat setuju. Kadang Bu, ketika saya ngajar pun saya lalu kadang memberikan contoh ketika dilarang menebang pohon. Ada peraturannya, ketika kalian menebang pohon akan didenda dan lain-lain. Kadang itu tidak digubris ya Bu ya, tetap saja ada juga yang tetap menebang pohon misalkan, tapi ketika ada satu keyakinan yang dibangun, kayak misalkan leluhur-leluhur kita ada satu hutan, mereka bilang, tong kadinya, jangan ke sana, eta mah hutan larangan atau leuweung larangan. Nah justru itu, hutan itu tetap terjaga, karena keyakinan yang mereka anut adalah, kalau masuk hutan ke situ, nanti nenek moyang kita marah akan diganggu dan lain-lain. Ternyata hal-hal semacam itu bisa lebih berpengaruh dibandingkan dengan ini kalian dilarang menebang pohon, ada undang-undangnya, ada dendanya, pidananya dan lain-lain. Justru itu kadang-kadang agak sulit dilakukan, tapi ketika menanamkan keyakinan seperti itu, justru itu lebih efektif ternyata ya Bu ya. Dan itu juga mungkin ya hal-hal seperti itu mungkin yang perlu juga mungkin kita bangun sebagai pendidik, menanamkan keyakinan kepada anak seperti apa. Itu luar biasa. Intinya terima kasih mungkin Ibu ya untuk hari ini. Saya juga mulai tersadar bahwa banyak sekali yang harus saya benahi sebagai pendidik Ibu. Hatur nuhun pisan untuk ilmunya. Semoga Ibu tetap sharing-sharing ilmu
ke kita ya Bu ya. Ya. Atur nuhun pisan Ibu. Ya, terima kasih Bu Sisa ya atas apa yang sudah disampaikan. Ibu di sini bukan berarti menggurui tapi pengalaman ya Ibu Bapak semuanya. Bukan berarti mampu atau bisa, tapi memberikan apa namanya? Oh iya gini, setiap apa yang dilakukan oh gini sudah maksimal kita melakukan itu. Tanya aja dalam diri kita sendiri gitu. Nah, kita kasih aplaus dulu buat Ibu Bapak hebat ya, Ibu Bapak yang kita kasih aplaus dulu. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dengan respon-respon yang banyak pengalaman-pengalaman yang disampaikan ternyata apa yang kita lakukan bukan berarti kita salah atau apa ya Pak. Mungkin dari kesalahan itu menjadikan pengalaman berharga. Malahan ada sampai pertanyaannya mengarahnya gini. Ada seorang pegawai, dia merugikan finansialnya itu sampai merugikan perusahaan. Apa yang harus seorang pimpinan atau direkturnya, dia yang ownernya, apa yang harus dilakukan? Padahal si pegawai itu mau mengganti. Nah, sebenarnya itu kesalahan itu bukan pure dari pegawai itu. Kita evaluasi dulu. Ingat, kita evaluasi dulu, kita tanya dulu. Mungkin saja itu kesalahannya dari kita tidak ada kontrol atau tidak ada pengawasan sama sekali. Akhirnya dari kesalahan itu menjadikan pengalaman berharga dan itu menjadikan hal yang luar biasa. Nah, itu hanya sharing kita. Ya Bapak Ibu guru nanti bakalan menjadi manajer ya Pak ya. Ya, mungkin jadi pemimpin ya. Ya, setidaknya kita bisa mengendalikan emosional kita. Ya, diterapkan kepada siswa dulu sebelum kita mengontrol kita dengan teman sejawat lah minimalnya begitu ya. Itu pasti suka ada ya emosional kita, tapi kita lebih bisa mengendalikan emosional kita sendiri. Itu mungkin Pak Peri sebagai moderator, karena waktu mungkin ya gak kerasa ya Pak, sangat menarik ternyata pembahasan hari ini. Terima kasih. Menarik Bu, ilmu baru. Terima kasih, mungkin banyak hal-hal yang kurang atau gimana. Ya Ibu juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar, mungkin bisa jadi ilmu buat Ibu Bapak juga dan bisa diterapkan juga nanti di sekolah masing-masing gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebentar didokumentasikan dulu mungkin ya. Iya. Ibu, sebentar. Berkabar Pak Pei. Ya. Pemaparannya sangat menarik terkait budaya positif ini, terutama ya budaya yang ada di sekolah lah. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik itu menjadi lebih baik lagi dalam menciptakan generasi ya. Amin. Saya membaca atau melihat dari sekolah atau penggerak ini, ternyata memang kita diubah dari awal dulu, dari perubahan paradigma berpikir dari nilai dan peran sampai ke perubahan-perubahan lain. Ya, mudah-mudahan jadi bekal kita semua ya. Terima kasih Bu Teja atas pemaparannya. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama kalau gitu Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu ilmunya. Matur nuwun Ibu. Makasih ya. Iya.